Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Debi Astra, NIM 1805001, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wandi Afriyadi dengan NIM 2005009. Baik, terima kasih. Di sini kita akan menjelaskan fungsi injektif, subjektif, dan bijektif. Kita masuk ke topik pertama ya, di fungsi injektif. Sebenarnya fungsi injektif itu artinya satu ke satu. Oke, kalian bisa baca sendiri dan saya akan menjelaskan gambarnya ya. Oke, di sini ada gambar A dan gambar B ya. Oke, kita jelaskan gambar A terlebih dahulu. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B ABC dengan fungsi F. F1 sama dengan A, F2 sama dengan B, sedangkan F3 sama dengan C. Kita sudah jelas, himpunan A memiliki tujuan yang berbeda pada himpunan B. Nah, ini artinya satu ke satu dan sudah bisa disebut fungsi injektif. Kita langsung ke gambar yang B ya. Di gambar yang B, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B ABC dengan fungsi G. Nah, di sini FG, fungsi G, F1 sama dengan A, F2 sama dengan B, F3 sama dengan B. Nah, di sini ada perbedaan dari gambar yang A. Nah, karena F2 sama dengan B tidak boleh sama F3 sama dengan B. Jadi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi injektif hanya mempunyai satu tujuan yang sama. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi subjektif. Untuk bisa memahami fungsi subjektif, perhatikan himpunan A pada gambar, pada slide, yaitu adalah A ke B. Maksudnya dari himpunan A ke himpunan B. Diagram panah untuk fungsi F 1, 2, 3, 4 diperlihatkan pada gambar A. Di atas dari gambar A tampak bahwa wilayah hasil fungsi F adalah WF. Wilayah hasil fungsi F adalah WF A, B, C. B adalah suatu fungsi F banding A. K, B. Dengan wilayah hasil WF sama dengan B seperti itu dinamakan fungsi kepada B. Istilah lain untuk fungsi kepada fungsi onto atau fungsi subjektif. Diagram panah untuk fungsi G 1, 2, 3, 4, 5 sampai 4 diperlihatkan pada gambar B. Di atas tampak bahwa wilayah hasil fungsi G adalah WG. Seperti itu bisa dinamakan dengan B atau fungsi into. Dari penjelasan mengenai fungsi onto dan fungsi into, maka dapat kita ambil kesimpulan seperti yang di atas. Oke, kita lanjut ke fungsi bijektif ya. Kita langsung menjelaskan gambar yang A. Fungsi F A ke B. Yang A adalah 012, yang B adalah ABC. Fungsi F dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut F. F sama dengan 0A, 1B, dan 2C. Dengan diagram panahnya diperlihatkan pada gambar di sana. Perhatikan pada gambar ini ya, gambar F. Fungsi F. Jadi fungsi F ini berfungsi adalah fungsi subjektif dan fungsi injektif. Nah, fungsi F ini bersifat injektif dan subjektif. Nah, karena dua-duanya ada, jadi bisa disebut dengan fungsi bijektif atau enggak fungsi korespondensi satu-satu. Dan gambar yang B, jadi fungsi GAB-nya adalah 012 dan B ABCD. Nah, fungsi G ini dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut G 0A, 1B, 2C. Dengan diagram panahnya ada di gambar. Jadi fungsi G adalah fungsi injektif tetapi bukan subjektif. Karena apa? Dengan demikian fungsi G dikatakan bukan fungsi bijektif. Jadi tahu ya perbedaan bijektifnya ya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kita. Sebelumnya mohon maaf jika penjelasan kita tidak bisa
dipahami oleh pendengar. Sebelumnya kita terima kasih dan mohon maaf. Saya punya pantun. 5 kali 5, 25. 25 bagi 5, 5. Yuk kawan-kawan semua, mari kita belajar matematika. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Kalau ada kesalahan kami minta maaf pula. Dimaklumi kami dalam proses pembelajaran. Karena kesalahan itu datang dari kami, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita. Sekali lagi saya mohon maaf. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.